حي على الفلاح. الحمد لله على نعمه الغزار وآلائه المدرار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحابته الأخيار، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما أظلم الليل وأضاء النهار، وبعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ajak kita sekalian untuk mengenang pendahulu-pendahulu kita yang sudah mendahului kita, yang telah membaktikan umurnya dalam mengajar, mendidik, dan bekerja sebagai pengurus di lembaga Al-Khairat ini. Kemarin salah satu dari pengurus kita di Manado, Komisaris Wilayah Komwil Al-Khairat Manado, Syed Sahil bin Abdurrahman Maula Kheleh, meninggal dunia. Oleh karena itu marilah kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila arwahim jami'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI yang sempat hadir pada hari ini. Juga kita Abdullah Nikah Subah, selaku Gubernur Maluku Utara, dan ada beberapa tamu-tamu kita dari beberapa provinsi yang lain yang sempat hadir pada hari ini, para pejabat dan Rem, Kapolda dan yang lain-lain. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kemudian saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh warga besar Al-Khairat, di mana kita sekarang masih dalam suasana Idul Fitri. Semoga kita semuanya akan diberikan rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah kita ikuti dengan seksama manaqib Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang disampaikan oleh Ananda Abdurrahman bin Abdillah Al-Jufri. Cukup lengkap. Kemudian sambutan-sambutan dari tamu-tamu kita ini, dari Bapak Ketua Majelis Ulama yang telah mengeluarkan satu pernyataan yang simpatik mau mendukung kita. Kemudian Bapak Gubernur DKI, sambutannya cukup menarik sekali, memberi semangat kepada kita semuanya. Kemudian terakhir ceramah dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dengan doanya yang cukup panjang lebar luar biasa. Insya Allah semuanya itu akan besar manfaatnya untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan semangat abdi kita kepada agama, nusa dan bangsa. Pernah beliau cerita sama saya, murid saya yang pertama-tama yang dia dinamakan Bakuratul Khairat, buah pertama Al-Khairat itu adalah Ustadz Muhammad Qasim Maragau. Beliau ini dari Kalubula. Waktu datang pertama sama Habib Idrus, beliau tanya,
Anda mau belajar ingin jadi seperti siapa di Palu ini? Dia jawab, Ustaz, saya ingin jadi seperti Haji Hasan. Ini Haji Hasan ini orang yang paling top di Palu, kiai paling besar di Palu waktu itu kan. Jadi ini setelah dikasih bilang, saya ingin jadi macam Haji Hasan. Dia bilang, ta'ala ya belajar. Kasih kitab Riyadhus Shalihin, kasih pelajaran ini, pelajaran itu. Setelah 2 tahun kemudian, ditanya lagi, Muhammad Qasim, dulu Anda saya tanya, katanya ingin jadi seperti Haji Hasan. Sekarang bagaimana? Oh tidak ya Ustaz, saya tidak mau jadi seperti Haji Hasan. Dia rasa Haji Hasan sudah dibawa dia sudah berbahasa Arabnya bagus, bisa khutbah, bisa ceramah, dan bisa segala-galanya ya. Ini cerita guru tua sama saya waktu itu. Jadi banyak anak-anak yang semacam itu. Abdul Hai, Nur Hasan, mungkin ada 2-30 orang ketika itu yang ditampung beliau di rumahnya, digalang siang hari malam, maraton. Beliau waktu itu masih muda, masih sangat kuat sekali, bahkan dibentuk klub olahraga untuk main bola. Jadi tidak disuruh belajar terus-menerus, tapi diajar juga olahraga. Dan beliau juga menguasai pencaksilat ya, kalau orang sini kon tahu. Dia ajarkan anak-anak ini juga bela diri, bisa kon tahu. Nah, itulah beliau bagaimana cara mengajar kepada anak-anaknya. Jadi kita semuanya ini harus melanjutkan perjuangan ini. Dengan sabar, tabah, insya Allah akan berhasil. Saya sendiri diberi wasiat. Wasiat ini tidak bisa dihapus. Ditulis dalam syair beliau. Wasrif zamanaka fi ta'alimil wara, la tabtaghi badalan lihadal mansabi. Ini ditujukan kepada saya pribadi, tapi juga untuk kita semuanya. Apa kata beliau? Hai Segaf, Anda habiskanlah umurmu fi ta'alimil wara, untuk mengajar kepada umat. Jangan mencari pekerjaan atau maksud selain mengajar kepada umat. Itu maksud daripada syair ini. Oleh karena itu pada suatu saat beberapa puluh tahun yang lalu saya didatangi oleh DPD Golkar Kota Palu. Karena saya dianggap orang berjasa kepada Golkar, Al-Khairat dan seluruhnya. Waktu itu Ustaz Mahfud, Rastam Arsyad, ini tokoh-tokoh Al-Khairat pada ketika itu, pengurus besar Al-Khairat ya. Kita semuanya sepakat setelah mempelajari, melihat tanda-tanda zaman, kita semuanya bersama Pak Harto di Golkar. Jadi mereka merasa saya ini punyalah sedikit ya di Golkar. Saya ditawarin untuk apa? Untuk jadi anggota DPR RI. Waktu itu tidak dipilih macam sekarang, langsung ditunjuk saja. Ya. Apa saya jawab? Terima kasih. Saya tidak siap untuk menjadi anggota DPR RI. Saya katakan, kalau bisa berikan kepada anak-anak yang muda. Waktu itu masih ada Ustaz Ansar, ada Ustaz Faisal, ya. Berikan kepada mereka saja. Tembak di sini. Ini DPD Golkar ini tidak percaya kalau saya tidak mau. Ini luar biasa, ini kursi yang empuk sekali ya. Fasilitas macam-macam. Jadi yang menyampaikan ini kepada saya Ustaz Ansar, dia juga di pengurus Golkar. Datang ini pimpinan Golkar. Ada satu masih hidup sekarang, Muhyiddin. Pak Muhyiddin masih anggota DPR RI sekarang ya, dari Golkar ya. Dia datang sama saya di rumah. Dia pikir ini tidak masuk di akal, ini Ustaz ditawarin duduk sebagai anggota DPR RI dengan fasilitas yang luar biasa, daripada di Al-Khairat gajinya cuma 75.000 waktu itu. Tidak percaya, datang dia. Saya katakan betul, Pak, saya tidak siap.
Apa kata dunia kalau Ustadz Sagaf sudah didaftarkan jadi anggota DPR RI? Ini pengalaman yang sudah ya. Semua peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia Islam itu semuanya ditulis oleh beliau dalam bukunya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui betul pemikiran beliau dan segala hal yang menyangkut guru tua, silakan baca buku itu. Kemudian yang paling inti sekali program beliau itu adalah mengajar, menyebarkan ilmu. Ilal ilmi, ini salah satu syairnya yang panjang, salah satunya dikatakan ilal ilmi ad'u wa tuqa kullal muslimi bihali wa mali wal yara'i wa bil fani. Saya menyeru kepada seluruh umat untuk menuntut ilmu dan bertakwa. Ajakannya itu bukan dengan mulut saja, dengan pena, dengan seruan, dengan segala macam ya. Itu panjang syairnya. Itu semuanya perlu kita pelajari dan perlu menjadi tuntunan untuk kita sekalian. Para hadirin dan hadirat sekalian, saya kira cukup ya tausiah saya ini. Yang penting kita setiap memperingati haul, kita ambil sari-sarinya ajaran beliau dan kita laksanakan, kita amalkan dengan penuh keikhlasan. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan berhasil. Tapi kalau kita tidak ikhlas, tidak akan berhasil. Karena begitulah pesan daripada almarhum. Alhamdulillah, sekarang zaman kita ini dibandingkan dengan zaman beliau jauh sekali. Beliau dulu berjuang masih dalam alam penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan di saat-saat Indonesia masih dalam kesulitan. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah lebih baik daripada yang lalu. Mestinya kita lebih berprestasi daripada yang lalu-lalu itu. Insya Allah, dan mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya bisa melaksanakan ini semua.